Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Ayam Pak. Everybody shake it, hey, hey, hey. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Apa itu? Ditanya itu. Oh, saya Pak. Saya tadi dapat Pak. Namanya apa? Itu dibacain lagi biar gak lain. Oh, Bacain artinya nggak apa-apa. Ya terus. Yang sama tapi beda. Jadinya begini, harusnya begini. Itu namanya apa? Coba kalau kita pelajarin dulu. Apa ayo? Everybody shake it, baby. Harusnya kan gini Bu. Bu ada 2, 3, namanya apa Bu ya? Yang di biologi itu ada kelainan lah, mutasi. Ya, tetapi Everybody shake it, baby. Dan malam hari ini akan mendapatkan materi dari Kang Haris menjadi pribadi yang menggugah dan mengubah. Allah tidak akan pernah merubah ya nasib-nasib satu kaum kalau kaum itu sendiri tidak pernah berusaha untuk merubahnya. Hari ini kita berniat untuk merubah diri kita, dan harapan saya pasca kegiatan ini Anda akan termotivasi dan Anda punya mimpi ya. Anda punya mimpi
yang itu akan menjadi kebahagiaan Anda dan keluarga atau orang tuanya. Maka dari itu harapan saya 40 siswa ini nanti akan memberikan kualitas terhadap sekolah dan kalian akan masuk perguruan tinggi negeri. Kepada Bapak kami persilahkan. Kita akan mulai dengan niat yang tulus. Kita bermain dengan kekuatan pikiran bawah sadar. Materi ini adalah materi yang belum tentu kalian dapatkan 1 atau 5 tahun ke depan. Terima kasih kalian sudah fokus. Mudah-mudahan yang hadir di sini mendapatkan perguruan tinggi negeri terbaik. 10 tahun ke depan ketika semua alumni mampu membuat rasa bangga guru, orang tua dan juga sahabat-sahabatnya. Amin ya Allah. Mengucap salam saya mudah-mudahan diberikan kecerdasan otak, pikiran dan jadi bahagia sukses dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bagus. Perhatikan baik-baik, fokus. Jawab dengan cepat. Berapa banyak jari di tangan kanan saya? 5. Jari tangan kanan saya adalah 5. Walaupun begini tetap 5. Walaupun begini tetap 5. Tapi kenapa ketika begini kalian menjawab 1? Itulah kekuatan sugesti. Orang itu terpengaruh oleh apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita punya. Makanya banyak orang yang kaya ketika mati dalam kondisi miskin karena dia jarang sedekah. Akhirnya yang tertinggal jadi rebutan warisan. Jadi rebutan dari orang yang ditinggalkan, dan dia bekerja keras tidak dapat apa-apa karena dia melakukan ini. Coba kalau tadi saya berkata berapa banyak jari tangan kanan saya, semua pasti dijawab 5. Coba perhatikan baik-baik, karena hari ini kita belajar tentang bagaimana menjadi pribadi yang menggugah itu menginspirasi dan mengubah, membuat sebuah perubahan. Maka saya akan mulai dengan hal yang sederhana ini. Coba perhatikan baik-baik. Suara saya terdengar ya? Ini tetap tertangkap mic-nya. Dengarkan baik-baik. Ini adalah air biasa. Mahal gara-gara ada mereknya. Betul? Kalau mereknya bisa ambil, perhatikan ya. Mereknya bisa ambil, ini brand namanya. Oke. Mereknya saya ambil, susah untuk menjualnya. Padahal ini segelnya masih utuh. Kalian adalah sosok yang memiliki merek. Nah, merek kalian adalah merek baru. Akselerasi 2 tahun. Akselerasi itu sangat terkait dengan kecerdasan IQ. Saya diterima di IPB dan UGM tanpa tes, saya kasih tahu rasanya. Jadi ternyata kalau kalian lihat ini, ya, menyaksikan ini, maka ternyata air ini nilainya berkurang jauh gara-gara plastik yang nempel, merek yang nempel ini saya ambil. Inilah yang membedakan kalian dengan kelas 12 sekarang. Inilah yang menjadikan kalian menjadi lebih pede nanti. Jadi kenapa kalian layak mendapatkan negeri? Karena dari awal kalian itu berbeda. Nah, bagaimana kalian percaya diri itu? Perhatikan ini. Terkait dengan dia kuliah di mana. Jadi ketika kalian masuk ke sekolah terbaik, universitas terbaik, sebenarnya adalah seleksi gen. Nah itu kok bisa? Iya, itu memang terjadi. Jadi ternyata lapangan kerja itu sangat mudah dengan jejaring, bukan karena otak saja, jaringan. Ini para dokter. Kita lihat gambar wanita, oke? Ada yang melihat gambar dengan kupu-kupu. Dua-duanya benar. Realitanya gambar wanita memang nggak ada. Yang pertama kali kalian lihat ada wanita, berarti kalian berpikir dengan otak kanan. Otak kanan tak kreatif. Dan semua pekerjaan perlu kreativitas. Orang bilang, dokter itu nggak perlu kreativitas. Saya mau bilang, dokter yang nggak kreatif itu ketika operasi sesar itu lebar banget rasanya sekali. Perut dibedah banyak banget gara-gara nggak kreatif dia. Dokter gigi juga sama, perlu kreativitas. Semua pekerjaan perlu kreativitas. Nah, jadi otak kanan dan kiri ada seimbang. Jadi kalau seandainya pemerintah nggak membuat kebijakan boleh bertemu seperti ini,
Bisa jadi kalian nggak pernah ketemu tiba-tiba lulus, ya nggak? Berarti unik ya, unik. Tapi walaupun kalian baru bertemu saat ini, karena sering terikat dengan hati, kalian bisa jadi jauh lebih akrab dibanding dengan kelas 12 yang saat ini. Walaupun mereka pernah. Ini penting banget. Perhatikan baik-baik. Saya merubah kehidupan saya dan merubah kehidupan banyak orang yang saya temui. Kekuatan niat dan tujuan, kekuatan arah. Ketika kita tidak memiliki arah dan tujuan, maka kita akan menjalankan rencana orang lain. Jadi sekali lagi, kalian harus punya target, punya impian, punya keinginan. Bahkan jangan sampai kalian menjalankan impian orang tua sedangkan itu bukan impianmu. Nah, masuk kedokteran saja, sedangkan kalian nggak pengen. Nah, masuk jurusan arsitek saja. Nah, kamu masuk jurusan ini, itu, farmasi, hukum, dan seterusnya. Mic, remote, kemudian ini kunci, kacamata. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 benda ini saya akan coba. Ini saya punya tisu. Dan saya akan coba melakukan sebuah prediksi sederhana. Perhatikan teman-teman, ini adalah permainan mentalis kalau di dalam televisi. Bagaimana membaca pikiran. Kita mulai. Siapa nama? Saya tidak mengaruhi apapun. Saya tidak mengarahkan apapun. Saya minta kamu milih 3 benda bebas, tidak dipengaruhi siapapun. 3 dari 5 ini. Sebutkan. Air. Air 3. 2 lagi. Ini remote. Mic. Apa kunci? Oke. Air, remote, kunci. Betul ya? Mau dirubah atau tetap? Tetap ya? Tetap ya? Air, remote, kunci. Air, remote, kunci. Siapa nama? Nadia. Ya, Nadia. Mic, kacamata. Tersisa mic, kacamata. Dalam dirimu, kamu bebas untuk memilih 1 dari 2 benda yang tersisa ini. Mic, kacamata. Kacamata, mic. 1. Sebutkan. Yakin? Mau dirubah? Mic. Mic. Bukan. Itu yang saya tulis. Terdiri dari susunan titik-titik. Kata Steve Jobs, connecting the dot. Termasuk kalian kemarin memilih untuk masuk jurusan IPA atau IPS. Itu adalah titik-titik hidup. Dan titik-titik hidup ini harus tersusun. Dan Allah memberikan kesempatan sukses. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan uji pada seseorang kecuali dengan kemampuannya. Karena itu adalah harus yakin. Coba kalian katakan kebalikannya. Katakan kebalikannya. Besar, tua, kaya, panjang, tinggi, panjang, tinggi. Salah. Ketika saya bilang salah, ada yang bilang benar. Frekuensinya saya turunin. Salah. Kalian bingung, kenapa Pak? Coba bayangkan, orang-orang suka banget naik eskalator daripada tangga manual. Kalau kalian ditanya pasti tahu, karena eskalator lebih praktis. Melengkapi, bergaul, berorganisasi, berteman, berani berdiri di depan umum, kemudian mau ide, gagasan, usul, kemudian tidak mudah baperan. Nah, itu kejelasan emosi. Sedikit baper, insecure. Duh, ya Allah, saya. Itu bahaya banget.
Suka sakit hati. Ini adalah bagian dari pelengkap kesuksesan. Tapi SG juga penting. Nih, spiritual, bro. Siapa kalian ketika di kamar itu aslinya? Ketika kamar dikunci, orang tua sudah tidur semua, kalian di kamar sendirian, itulah kita yang asli. Hati-hati, SG itu spiritual, ketaatan. Jadi merasakan tekanan yang lebih besar dibanding dengan angkatan yang sama. Tuh, masuk kurikulum berikutnya nih, masuk berduri. Nah, jadi gini, pilihan hidup kalian tuh ada 3. Yang pertama sebagai pemain, yang kedua penonton, yang ketiga tidak main, tidak nonton. Nah, tahun ini mau tidak mau kalian harus memilih yang pertama, pemain. Ini hati-hati loh. Saya beritahu, orang yang suka mengeluh itu menyebabkan lemah. Kalau kalian sedikit mengeluh, lemah. Dan orang tidak suka dengan keluhan. Malas itu karena penundaan yang tertumpuk. Nah, baru menyalahkan nih. Menyalahkan, udah nggak enak, pelajarannya susah, teman-teman nggak kompak, capek. Nah, semuanya disalahin sama dia. Mau jangan marah sama saya, teman saya jelek juga banyak, gitu. Nah, gitu. Nah, di sini banyak alasan. Hambatan eksternal adalah seperti kotak reaktif. Nih, putu itu mampu melompat 300 kali lebih tinggi dari tubuhnya. Tapi ketika dimasukkan kotak reaktif, selama 14 hari di sana, dikasih makan cukup, udara cukup, setiap kali melompat terpetok, hari ke-15 dikeluarkan dari kotak reaktif, dia hanya mampu melompat setinggi kotak reaktif. Kenapa? Di dalam pikirannya berkata, kalau melompat terlalu tinggi sakit. Yang tidak pernah diprediksi, bahkan dia, nah ini yang keren banget, gak ada penonton untuk dia. Jadi berlomba di atletik usia 20 di Helsinki. Apa yang terjadi? Ketika dia berlari pun tidak pernah disorot secara khusus karena dia bukanlah unggulan. Dan seorang Zohri ini ditempatkan di nomor 8, nomor paling tinggi terbaik pilihan di tahun 2022 nanti. Katakan saya. Ketika kalian bilang saya, itu sel-sel kalian itu berkata atau 20 tahun ke depan ketika kembali sebagai alumni di SMA Sudirman ingin menjadi alumni sukses. Katakan saya. Oke, nah ini sebelum kalian mungkin capek ya, lelah ya, tapi itulah hidup. Kenapa kalian nanti tidur dengan nyenyak? Karena capek. Jadi tadi pagi saya menterapi orang yang insomnia tidak bisa tidur. Kenapa? Justru karena dia tidak capek. Susah tidur gara-gara semua dilayani. Makanya saya bilang, Bapak bisa tidur nyenyak kalau Bapak capek. Nah, lihat energizer. Coba deh lakukan 3 hal sederhana. Yang pertama adalah ucapan terima kasih. Mudah mengucapkan terima kasih. Ketika kalian datang ke sini, jalan kaki atau naik bus? Siapa yang tadi ketika turun mengucapkan terima kasih pada sopir? Tuh. Kalian ada yang turun aja. Terima kasih itu adalah 2 kekuatan yang membuat kalian berenergi. Berikan kabar kepada orang tua, Mak, alhamdulillah sudah sampai. Bagus. Nah, keren. Yang belum, kalian harus tahu orang sederhana, tapi kalian kadang-kadang lupa. Oke, saya ulang lagi. Siapa di antara kalian yang selama pembelajaran online ataupun offline masuk bersama-sama, lulus bersama-sama, dan atas izinmu sukses bersama-sama? Amin. Berikan 1 kursi untuk kami, Allah. 1 kursi setiap kami, Allah. Ke perguruan tinggi terbaik yang kami pilih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertama, jadi kalian punya karakter, mampu berterima kasih, mampu menghargai. Ingat kata-kata saya. Kalian boleh pintar, tapi ingat, banyak orang pintar nggak masuk perguruan tinggi negeri. Kenapa? Karena terlalu sombong dengan kepintarannya. Dia terlalu sombong dengan keyakinan atas ilmunya, tapi dia tidak tahu ada invisible hand, tangan yang tidak nampak, yaitu tangan Allah.
yang menentukan siapa yang layak untuk mendapatkan yang terbaik. Itulah kenapa belajar saja tidak cukup. Kalian harus mampu menghargai guru, menghargai orang tua, menghargai teman, mengapresiasinya, dan berkarakter baik. Itu jempol. Kedua telunjuk. Cuma telunjuk begini. Disiplin. Komitmen. Disiplin. Jujur. Jadi telunjuk itu adalah menandakan komitmen, kejujuran, dan kedisiplinan. Itu telunjuk. Kalian di dada seperti ini, tenang, tidak ada komunikasi. Bagus. Dan sekarang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Pejamkan mata kalian, dudukkan kepala. Saya akan hadirkan impian yang harus kalian capai. Pejamkan mata, dudukkan kepala. 100% dengarkan dan fokus. Teman-teman yang cerdas, dengarkan nasihat setiap kata yang saya sampaikan dan rasakanlah. Hadirkan nyata. Sekarang hadirkan kebersamaanmu angkatan 22 ini. Meskipun selama ini kalian melalui online, dengan tulus Allah membersamaimu, mempertemukanmu. Hadirkan satu persatu sahabat-sahabatmu sekarang. Bacalah. Ya Allah, berikan kami tempat terbaik, perguruan tinggi terbaik, kesuksesan terbaik. Sekarang dengan ketenangan hatimu, upayakan dengan ketulusan berdoa kepada Allah, angkatan ini diberikan kekuatan terbaik. Angkatan ini menjadi kebanggaan guru dan juga orang tua. Yakini itu sekarang. Sekarang hadirkan guru-guru ini menabung, menyisihkan sebagian harta yang dia punya untuk mempersiapkan kuliahnya. Tidak murah dan tidak mudah. Marah ketika engkau tidak segera bangun untuk sholat subuh. Mungkin kadang-kadang dia marah ketika engkau belum makan sedangkan engkau asik bermain. Mungkin dia marah ketika engkau belum mandi padahal itu untukmu sendiri. Mungkin kadang dia marah karena kamu bajunya tidak ganti-ganti karena dia takut engkau sakit. Mungkin dia marah ketika engkau tidak belajar, belum mengerjakan tugas. Seorang wanita agung yang sedemikian mencintaimu dengan hatinya, kemarahannya bukan karena benci. Itu yang kalian nanti akan rindukan ketika suatu hari nanti kalian masuk ke kamarnya dan kalian tidak menemuinya, hanya melihat gambarnya, hanya melihat baju-bajunya, dan kalian tidak mendengar suaranya lagi. Lihat ibumu dari pagi sampai pagi, dari malam sampai malam. Kadang-kadang pertanyaan pertama yang diberikan padamu, "Nak, sudah makan belum? Nak, gimana sekolahnya? Nak, gimana sudah selesai tugasnya? Nak, istirahat dulu Gi. Nak, makan dulu Gi." Tuh, lihat. Wanita agung yang sedemikian diberikan oleh Allah sebagai hadiah besar untuk. Malam hari ini bisa jadi bertanya pada para bimbing, "Anak saya gimana Pak? Sehat-sehat kah?" Bagaimana? Sekarang, apa yang ingin kalian persembahkan untuk mereka? Apa yang ingin kau persembahkan untuk mereka? Sebagai bagian dari rasa syukurmu. Karena rahasia orang tua bahagia adalah ketika melihat anaknya bahagia. Betapa bahagianya mereka ketika engkau melihat dan engkau diterima di perguruan tinggi terbaik. Engkau melihat kesuksesan hidupmu suatu hari nanti. Betapa bahagianya mereka ketika masa tuanya melihat anak-anaknya sedemikian dewasa dan sukses. Sehingga suatu hari ketika Allah memanggilnya, ketika Allah menjemputnya, dia tersenyum bahagia dikarenakan anak-anak yang dicintainya benar-benar mampu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang solih, anak yang soleha, yang bermaslahat dan menjadi amal jariah baginya. Ketika mereka masa itu tidak ada di sana, dia duduk di sana, dia menatap di sana dan bermimpi, sudah anakku suatu hari nanti. Berikan aku kesempatan mendampingi pernikahannya. Ya Allah, izinkan kami untuk tawaf bersama di Ka'bah. Coba lihat, ibu yang hari ini sedemikian bertambah pun bisa jadi kulitnya semakin keriput. Mereka tidak peduli itu semua. Kalian beruntung tidak semua orang tua bisa membiayai akselerasi, dan kalian beruntung karena orang tua mampu. Tidak semua orang tua mempersiapkan biaya kuliah untuk anaknya, dan kau beruntung orang tuamu sudah melakukan itu. Karenanya,
Sebelum kalian melihat mereka suatu hari nanti tidak memiliki apapun yang bisa digerakkan di tubuhnya, ketika Allah memanggilnya, engkau menjadi bagian dari amal jariah yang terbaik yang pernah dimilikinya. Guru, kanan kirimu adalah sahabat-sahabatmu, saling dukung, saling mendoakan, dan suatu hari nanti wisuda di SMA ini, engkau mendengarkan pengumuman yang indah, perguruan tinggi negeri tanpa tes, dan itu bisa kamu lakukan kalau kau yakin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk orang tua kita, untuk guru kita. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah dosa orang tua kami, dan kasihanilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami, menyayangi kami ketika kami masih kecil. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami kesempatan untuk membalas kebaikan-kebaikan mereka. Berikan kami kesempatan untuk membuat mereka menangis bahagia karena kami. Allah, berikan kami kesempatan untuk menjadikan mereka bahagia dengan kebahagiaan kami. Ya Allah, jagalah orang tua kami, sehatkan mereka, panjangkan umurnya, dan jagalah mereka dari mara bahaya apapun yang ada di sekitarnya. Ya Allah, berikanlah kesehatan, panjang umur untuk guru-guru kami. Berikanlah kenikmatan dan surgamu untuk mereka. Jadikan kami menjadi amal jariah dari ilmu yang mereka ajarkan, menjadikan pahala untuk mereka. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk sahabat-sahabat kami angkatan 22, khususnya akselerasi ini. Jadikanlah kami mendapatkan tempat kuliah terbaik, sehingga kami mampu menjadi kebanggaan bagi guru-guru kami. Ya Allah, jadikan kami sebagai orang yang senantiasa bersyukur kepadamu, mampu menjaga pikiran kami tetap positif, perasaan kami tetap tenang, dan jadikan kami jadi orang-orang yang tetap percaya diri, yakin atas kuasamu, dan berikan kami kekuatan untuk terus berlatih dan menjadi bagian dari kebanggaan guru dan orang tua kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih Allah, Engkau telah memberikan kami kekuatan. Akselerasi adalah bagian dari sebuah pembuktian bahwa kami siap dan kami sanggup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang pertama. Yang kedua, ingat lima hal tadi. Kalian harus memiliki kemampuan untuk berkarakter, menghargai, berterima kasih, komitmen, disiplin, unggul, persahabatan, tidak boleh meremehkan naik kecil. 5 hal ini kalian ingat benar, dan ini menjadi pengantar kalian untuk sukses. Yang terakhir, tingkatkan